teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rifki Dimas Setia. Di video kali ini saya akan mereview salah satu konten dari akun Instagram _slamjoe dengan fokus pada fenomena switching kode dan mixing kode di dalam kajian sosiolinguistik. Ada juga yang dia kerja Senin sampai Jumat, Sabtu Minggunya mancing. Nggak apa-apa. Ya udah buat recovery, healing aja gitu dia. beda-beda juga. Kan jenuh tahu. Iya. Kalau kerja terlalu terus serius gitu kan capek tahu. Nah teman-teman, jadi kalau kita perhatikan di akun Instagram _slamjoe itu menggunakan bahasa Indonesia yang santai banget, bahasa Indonesia non formal, tapi sering menggunakan bahasa Inggris sebagai perpaduan kombinasi antara bahasa. Nah, yang saya temukan di dalam video akun _slamjoe itu ada dua, teman-teman. Yang pertama ada switching kode dan yang kedua ada mixing kode. Nah, saya akan membahas kedua hal tersebut. Yang pertama, pada pembahasan kali ini ada switching kode, teman-teman. Nah, apa itu switching kode? Jadi, switching kode ini adalah peralihan atau perpindahan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Jadi, bahasa di sini tuh benar-benar berpindah ya, teman-teman. Contoh sederhananya saya menggunakan dua contoh, yaitu dari Indonesia ke bahasa Inggris dan dari bahasa Indonesia ke bahasa Sunda. Nah, dari Indonesia ke bahasa Inggris saya menggunakan contoh capek banget ya hari ini, I'm so tired. Nah, itu contoh dari bahasa Inggris, teman-teman. Dan di sini saya juga menggunakan istilah bahasa Indonesia ke bahasa Sunda. Yang contohnya seperti ini. Sebentar ya, orang arek sesapu heula. Nah, seperti itu. Jadi switching kode ini merupakan peralihan dari satu bahasa tertentu ke bahasa yang lain. Jadi seperti contoh yang tadi saya sebutkan, nah itu tuh merupakan perpaduan kombinasi antara dua bahasa yang berbeda, namun memiliki konsekuensi makna yang saling berurutan. Seperti tadi, sebentar ya, orang sesapu heula. Nah, itu tuh kayak dia tuh bilang ke temannya, mungkin kayak sebentar ya, aku nyapu dulu, seperti itu dengan bahasa dialek daerahnya. Switching kode ini tuh bukan suatu istilah atau kebetulan saja, teman-teman, tetapi juga memiliki makna dan fungsinya sendiri. Yang pertama, agar terlihat lebih ekspresif dalam menyampaikan emosional. Ketika kita lagi berbicara dengan seseorang, kita tuh kadang tanpa sengaja berbicara dengan peralihan bahasa, contohnya dari bahasa Indonesia ke bahasa Sunda. Nah, ini tuh menegaskan bahwa apa yang kita sampaikan ini mengandung makna emosional atau nuansa tertentu. Contohnya ketika kita berbicara dengan orang sama-sama dari suku yang sama, kita tuh cenderung ingin menggunakan bahasa daerah walaupun kita dalam konteksnya lagi berbahasa Indonesia. Nah, yang kedua, mengikuti gaya anak muda. Maksudnya mengikuti gaya anak muda ini tuh contohnya di zaman sekarang, di zaman Gen Z tuh bahasa tuh sangat beragam, teman-teman. Apalagi bahasa-bahasa sekarang tuh banyak aneh-aneh atau kayak campuran dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris lah, ataupun sebaliknya. Nah, yang ketiga ini tuh kayak bahasa tuh sebagai efek yang humor, atau bahasa tuh sebagai pelarian, atau kayak istilahnya jokes gitu. Jadi secara tidak sadar bahasa atau cara kita ngomongin itu seperti halnya tren-tren anak muda zaman sekarang. Kadang bahasa tuh sebagai perantara untuk menyampaikan suatu komedi atau suatu istilah tertentu yang hanya segelintir orang yang mengetahui humor-humor dari bahasa yang kita miliki, teman-teman. Nah, jadi dari ketiga poin-poin yang tadi saya sebutkan ini, mixing code ini tuh sangat penting untuk kita sebagai cara ngomong gitu. Nah, yang kedua, jadi ada mixing kode. Nah, istilah mixing itu adalah istilah mencampurkan satu bahasa dan tidak mengganti bahasa itu sepenuhnya. Maksudnya, mixing kode ini itu adalah mencampurkan dua bahasa menjadi satu kalimat secara utuh ke dalam
suatu pembicaraan atau suatu kalimat. Contohnya yang ada di dalam video yaitu gue lagi healing, vibes-nya beda banget tuh, dia overthinking parah. Nah itu tuh kayak kita mencampurkan dua bahasa, itu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris menjadi satu kalimat yang utuh seperti itu. Nah itu tuh disebut mixing code teman-teman. Jadi singkatnya mixing code ini tuh kayak mencampurkan dua bahasa menjadi satu kalimat yang utuh. Nah jadi apa bedanya switching code sama mixing code? Nah ini pertanyaan yang bagus teman-teman. Jadi kalau mixing code ini tuh istilah untuk peralihan bahasa dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Sedangkan mixing code ini tuh adalah perpaduan. Nah ini poin pentingnya, perpaduan. Jadi mixing code ini tuh adalah perpaduan dari dari dua bahasa menjadi satu kalimat yang utuh. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan di dalam contoh. Singkatnya jadi kalau switching code adalah perpindahan bahasa, kalau mixing code adalah penyelipan kata di dalam suatu kalimat. Seperti itu. Jadi teman-teman sudah mengertikan kalau switching code itu adalah dua bahasa yang bisa berganti, sedangkan bisa berganti penyampaiannya. Nah, sedangkan kalau mixing code adalah bahasa cara kalimat yang dicampur dengan dua bahasa yang berbeda. Nah, jika kita analisis di dalam ilmu sosiolinguistik, ini tuh mempunyai sudut pandangnya sendiri teman-teman. Fenomena ini terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, bahasa Inggris dianggap lebih keren ketika ada orang menggunakan bahasa Inggris yang fasih. Kita tuh menganggap orang tersebut tuh lebih pintar dari kita karena stereotip yang menganggap orang yang bisa bahasa Inggris tuh dianggapnya pintar. Nah, yang kedua, media sosial memang mendorong bahasa yang santai dan fleksibel. Di era teknologi sekarang, bahasa tuh bukan sekedar cara menyampaikan suatu istilah ngobrol seperti itu, tapi bahasa juga sebagai ranah untuk menyampaikan suatu percakapan. Di dalam dunia media sosial, bahasa itu seringkali dianggap sebagai fleksibel. Ketika kita chattingan di WhatsApp atau di Instagram, kadang kita tuh menggunakan istilah-istilah atau singkatan-singkatan sehingga kita tidak sadar ternyata itu tuh mixing code dan switching code seperti itu. Nah, yang ketiga, untuk membangun identitas anak muda yang lebih modern. Nah, anak muda sekarang tuh banyak mencampur bahasa-bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris supaya lebih terlihat keren. Contohnya seperti banyak di daerah terutama di daerah Jakarta ya, kayak anak mudanya tuh lebih banyak menggunakan istilah bahasa Inggris dibanding bahasa Indonesia. Nah, yang keempat, untuk memperkuat humor atau jokes seperti itu. Kadang bahasa sendiri ini tuh seringkali dipakai untuk sebagai hal-hal lucu gitu. Nah, jadi bahasa di sini bukan cuma alat komunikasi, tetapi juga menunjukkan identitas sosial. Nah, kalau di tinjauan bahasa Indonesia, kalau dari bahasa Indonesia yang baik dan benar, sebenarnya kata healing bisa diganti dengan pemulihan diri. Kata overthinking bisa diganti terlalu banyak berpikir, dan vibes bisa diganti suasana atau nuansa. Tetapi karena konteksnya media sosial dan ragam santai, menggunakan mixing dan switching code ini tuh dianggap hal yang wajar dan variasi bahasa non-formal di era sekarang. Nah, ini jadi sesi yang terakhir, yaitu kesimpulan dan penutupan. Jadi teman-teman, dalam konten akun Instagram _slamjo ini terdapat dua istilah di dalam sosiolinguistik. Yang pertama ada switching code dan kedua ada mixing code. Switching code itu adalah suatu peralihan atau perpindahan bahasa, contohnya dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris dalam satu tuturan. Yang kedua ada mixing code, yaitu penyisipan kata, contohnya seperti bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang diperpadukan sehingga menghasilkan
kalimat bahasa yang utuh. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa di media sosial itu sangat dinamis dan mudah dipengaruhi oleh tren dan identitas sosial. Nah, sekian review yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye. Adios.